Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Jumpa lagi dengan saya, Rudi Cayo, masih di acara Kata Rudi Cayo edisi spesial Ramadan. Kali ini saya akan membahas tentang melepas beban masa lalu dengan memaafkan. Dalam kehidupan kita, tentu saja sebagai manusia kita itu kan tempatnya salah dan lupa. Tapi berkenaan dengan hubungan relasi dengan sesama manusia, kita juga tidak luput dari kesalahan. Jadi selain kita itu secara individu sendiri adalah tempatnya salah dan lupa, juga dalam pergaulan kita tidak lepas dari melakukan kesalahan. Nah, berbicara tentang melakukan kesalahan, satu sisi itu adalah sebuah hal yang mungkin wajar ya, karena itu tadi manusia tempatnya salah dan lupa. Tapi di sisi yang lain, karena itu biasa ada pada manusia, makanya kita harus juga biasa bersih-bersih. Nah, bersih-bersihnya ini dengan cara meminta maaf atau memaafkan. Nah, khusus di judul ini kan menitik beratkan pada memberi maaf ya atau memaafkan, sehingga di posisi orang yang mungkin pernah disakiti, pernah dilukai, atau orang lain pernah melakukan tindakan yang buruk atau yang jahat terhadap diri kita. Nah, tetapi memang keduanya tidak bisa dipisahkan ya. Artinya ada memaafkan, ada meminta maaf. Kalau meminta maaf itu saya pikir sesuatu yang biasanya lebih mudah. Karena apa? Ketika seseorang meminta maaf, itu kan berarti orang tersebut mengakui bahwa dirinya salah. Artinya ketika meminta maaf itu sudah sangat terbuka. Jadi kalau ngomong defense ya, ya mungkin defense itu tetap ada, tapi udah tipis-tipis banget. Karena apa? Karena ketika orang meminta maaf, berarti dia secara terbuka mengakui bahwa dirinya salah. Nah, ini berbeda dengan memaafkan. Memaafkan itu biasanya lebih sulit ya, karena kita itu disakiti ya, kita merasa benar dan kita disakiti. Ketika disakiti, maka menghilangkan sakit itu kan sulit ya, melupakan rasa sakit itu sulit ya. Atau mungkin sakitnya itu dalam bentuk penghinaan atau sakitnya itu dalam bentuk merendahkan kehormatan kita, itu juga itu sulit sekali memaafkan. Maka dari itu kenapa topik malam ini lebih kepada memaafkan ya, meskipun keduanya memang saling berpasangan. Nah, tapi memang kalau itu dipasangkan ya tidak adil jadinya ketika kita memohon untuk meminta maaf dan harapan kita adalah dimaafkan. Jadi kita juga harus bisa memposisikan diri kita juga sama dengan orang yang kita mintai maaf. Kalau kita di posisi orang yang kita mintai maaf, maka harapan kita sebagai peminta maaf kan dia memaafkan kita. Sama, kita juga memahami bahwa harapan orang lain ketika mereka meminta maaf, kita memaafkan. Nah, tetapi proses dialektik semacam ini eh, itu kan suatu dialog yang artinya satu lawan satu ya, terbuka ya. Kalau ada orang yang minta maaf, maka kemungkinan untuk memaafkan kan juga ada. Artinya antara apakah tidak memaafkan atau memaafkan kan tetap ada kemungkinan memaafkan kan ya, karena diminta. Nah, tetapi ada satu posisi yang jarang sekali kita lakukan, yaitu kita itu memaafkan atau mengikhlaskan perbuatan orang lain tanpa harus mereka meminta maaf. Karena bisa jadi loh orang lain itu dengan berbagai variasinya lah ya, tidak sengaja melakukan kesalahan, ataupun kalaupun sengaja tidak berhasrat atau berniat untuk meminta maaf, atau menganggap kesalahannya dia itu kesalahan yang biasa gitu ya, sehingga dia tidak meminta maaf secara khusus kepada kita. Nah, itu kemudian kita memaafkan. Nah, itu sangat sangat jarang ya di posisi yang seperti itu. Kalau diminta memaafkan terus kita memaafkan itu di posisi yang wajar. Tapi ketika kita memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain, baik dengan atau tanpa diminta, terutama yang tanpa diminta ini, itu yang kondisi yang luar biasa ya. Nah, ini berarti artinya kita itu melapangkan hati kita.
Atau kalau dalam bahasa yang lebih simpelnya tadi itu ya mengikhlaskan berbagai kesalahan orang lain ya, yang baik sengaja atau tidak sengaja yang dilakukan kepada kita. Nah, menyimpan kesalahan-kesalahan ini memang apa ya, satu sisi mungkin kita itu merasa punya hak ya. Artinya ya kita disakiti terus kita ingat, itu kan satu hal yang wajar. Bahkan memaafkan atau tidak memaafkan itu kan hak kita juga. Tapi sebenarnya ketika kita memendam kesalahan-kesalahan orang lain itu untuk tidak dimaafkan, itu kita itu menanggung beban. Artinya itu akan ngumpul jadi satu rasa sakit yang ngeflag ya di hati kita. Ketika rasa sakit itu begitu berat, maka pikiran kita itu jadi sulit untuk terbuka ya, atau membuka diri. Nah, sehingga beban-beban yang semacam ini itu sama posisinya kayak ketika kita punya penyakit hati yang lain ya. Artinya akan tertutup atau sulit ya menerima kebenaran-kebenaran baru, fakta-fakta baru gitu. Atau fakta yang lebih netral, mungkin menginspirasi dan seterusnya. Atau bahkan juga mungkin sulit ya ketika ada nuansa-nuansa yang seharusnya itu bikin bahagia tapi kita tidak bisa menerimanya. Karena apa? Karena kita terbebani oleh masa lalu. Maka dari itu ada alternatif yang lebih baik lah kalau saya bilang ya, yaitu mengikhlaskan atau memaafkan. Jadi memaafkan itu kalau dihubungkan dengan pembahasan kita yang kemarin ya tentang memberi atau berbagi, ini letting go, letting come juga, yaitu melepas beban. Kalau di kemarin kan kita membahas tentang berbagi kan, melepaskan sebagian harta kita sehingga kita siap untuk menerima rezeki baru. Ini pun juga sama. Memaafkan itu melepas beban-beban di masa lalu. Berbagai beban lah di masa lalu. Kita itu jadi lebih enteng gitu ya. Selain itu sebenarnya orang yang kita beri maaf itu juga akan menjadi lega atau enteng ya. Tapi lebih dari sekedar orang yang kita beri maaf itu, kita sendiri pun juga melepaskan beban. Ya letting go, letting come itu ya. Ketika kita bersihkan hati kita, maka kebenaran akan lebih mudah masuk, kebahagiaan juga akan mudah dirasakan. Dan itu lebih memungkinkan, menyambungkan kita dengan rahmat Allah. Nah, maka dari itu, jika memang tidak ada problem yang menjadi follow up lah ya, yang menjadi dampak berikutnya dari kesalahan orang lain, maka lebih baik kita memaafkannya. Kecuali kalau ada problem yang menjadi dampaknya. Kalau problem yang menjadi dampaknya, ya kita tetap memaafkan, tapi problem realnya ini memang harus diatasi bersama orang yang melakukan kesalahan tersebut. Jadi kesalahan antar manusianya lah istilahnya ya, problem atau urusan antar manusianya diselesaikan. Tapi di hati kita tetap memang harus terbiasa ya memberikan maaf, karena posisi kita pun juga sangat mungkin sama suatu saat, atau bahkan mungkin di beberapa saat, atau mungkin di banyak kesempatan sama dengan mereka. Yaitu kita juga tidak menutup kemungkinan melakukan kesalahan dan ingin meminta maaf untuk melepaskan beban kita. Jadi kenapa tidak kita dengan orang lain sama-sama melepaskan beban. Kalau memang sulit memaafkan atau sesuatu yang berat, maka memang harus diselesaikan urusan antar manusianya ini, qablum minan nasnya ini ya, dengan dibicarakan, dicari jalan keluarnya. Sisanya soal hati itu barulah ngomong soal memaafkan. Demikian Jalan Penuh Makna kali ini. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan ya menjalani ibadah puasa ini sampai dengan akhir. Meskipun kalau kita tahu betapa bermanfaatnya ibadah puasa atau Ramadan ini, maka kita tidak ingin berakhir ya. Ya, tapi semuanya itu harus mengikuti regulasi dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketemu lagi. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.